Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Hura. Edisi siar langsung bertempat di Lamongan City, Kampus 3 Taklim Makrifat. Ketemu lagi guys dengan Mr. TM yang brilian baik hati dan Tidak sombong. Judul yang kita angkat kali ini adalah manusia yang tidak bisa pulang rohnya, maka resikonya dia bisa terlahir sebagai binatang dan lain-lain. Sering kami sampaikan, roh kita adalah bagian dari Maha Ruh Allah sendiri. Maka roh itu adalah mesti dia bisa kembali kepada Maha Ruh. Nah, roh saat turun ke dunia, yang awalnya roh itu membawa sifat qadim yang tidak berwujud, tidak berdefinisi, tidak terbatas, tidak terukur, ke dunia menjadi badan non berwujud, berdefinisi, yang menjadi zahirnya manusia. Nah, artinya apa? Manusia yang di alam dunia sebetulnya punya kewajiban untuk pulangnya ruh kepada Allah Ta'ala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah dalam hal ini tidak butuh disembah, tidak pula berpengaruh antara kita menyembah atau tidak, karena dia mutlak. Maka yang mutlak tetap mutlak, nggak akan bisa dipengaruhi oleh relatif sedikit pun. Kau baik sama Allah atau kau tidak, tetap dia nggak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah dirimu. Nah, di dalam penciptaan manusia itu kita lihat pada ayat bahwasanya jin dan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi sekali lagi, Allah nggak butuh disembah. Tapi kenapa Allah memerintahkan menyembah? Itu bukan karena Allah pamrih, tidak. Itu akan kembali kepada kemuliaanmu sendiri, manusia. Jadi jangan GR ya, Allah nggak butuh kau sembah. Allah juga nggak ngaruh sekalipun kau tidak menyembah. Tapi dengan kau menyembahnya, maka kau yang akan dapat kemuliaan. Bisa ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Nah, dalam hal ini roh manusia yang turun ke dunia membawa wujud jasmani manusiamu. Logikanya awalnya roh yang tidak terdefinisi, tidak tidur, tidak pingsan, tidak mati, tidak berjenis kelamin, menjadi berwujud manusia yang bertulang, otot, darah, dan daging, menjadi ada wujudnya, ada kelaminnya, dan sebagainya. Berarti duniamu inilah pertaruhanmu antara kau bisa pulang ruhnya atau kau malah makin rendah. Sering kami sampaikan, akal itu untuk dunia, sedangkan roh untuk akhirat. Nah, sedangkan Tuhanmu ada di langit akhirat tertinggi Malik Yaumiddin. Berarti dalam hal ini yang bisa pulang ke hadapan Allah adalah rohmu dan bukan akalmu. Akalmu hanya untuk dunia, sementara roh itulah yang akan bisa pulang, karena hubungan roh dengan Maha Ruh itu adalah antara qadim dengan yang Maha Qadim. Akal masih baru, akal masih sepintas lalu. Begitu hilang akal sadarmu, hilang pula duniamu. Nah, dalam hal ini misalkan ya, ini adalah gelombang sadar. Di atas gelombang sadar kata Nabi ada 7 lapis langit lagi, itu pun kias. Berarti metafisika ultra itu ada 7 lapis langit baru sampai kepada Maha Sadar.
Sedang di bawah sini, oh banyak alam metafisika infra, alam bawah sadar. Di sini ada mulai alam jin, siluman, binatang, tanaman, bendawi dan sebagainya. Itu alam di bawahnya manusia. Nah, berarti untuk menuju Allah Ta'ala, kau harus bisa naik gelombang sadarmu ke dimensi roh, dan rohmu akan berlapis-lapis mi'raj sampai kepada yang maha ruh. Sebentar ya. Nah, dalam perjalanan manusia yang bernyawa itu pasti akan mati. Berarti hati-hatilah dengan kehidupanmu ini. Karena kehidupanmu ini, yang manusia, yang nyawamu, ada masa umurnya. Kalau kau nggak selesai dalam pertaruhan duniamu ini, jika kau nggak bisa naik kelas ke dimensi roh, maka kau akan terputar di siklus waktu antara kelahiran itu sama dengan antara kematian itu sama dengan kelahiran. Antara jam 24.00 itu sama dengan jam 00.00. Kecuali kau bisa naik ke alam aksen. Kalau matematika begitu. Dari 0 ke 24.00, kalau ketemu 0 aksen, itulah akhirat. Ini kalau deret matematika ya. Tapi kalau kau ketemu 0 lagi, berarti kau nggak naik kelas. Paham ya? 0 sampai 24.00 itu kalau orang nggak naik kelas itu ketemu 00.00 kembali. Tapi kalau kau naik ke dimensi akhirat rohmu, berarti kau naik ke 0 aksen, 00 aksen, 00 aksen. Kau masuk ke dimensi alam yang berbeda, tapi naik tingkat. Ibaratnya kau dilahirkan di dimensi berbeda. Nah, sering kami sampaikan, setiap kesadaranmu, alam sadarmu, jika cocok dengan gelombangnya, maka akan mewujud sebagai kenyataan. Di alam mimpi, saat mimpi rasanya nyata. Di alam bangun saat kau dengan akalmu, rasanya juga nyata. Begitu pula kata Nabi, begitu kau mati, kau masuk alam yang lebih nyata ketimbang dunia. Nyata lagi akhirat. Berarti alam nyata itu apa sih? Alam yang akalmu jalan pada inderamu fungsi. Berarti akhirat itu jika kau punya rukun syarat dan tekniknya, rasanya sama seperti dunia. Maka setiap kematian orang itu sama halnya ketemu dengan kelahiran. Memang rumit ya, kalau nalarnya orang gak ilmiah sulit terima. Setiap kematian itu sama halnya ketemu kelahiran. Nah, jika kamu belum selesai tuntas dengan pulangnya rohmu, maka kita akan membawa karma di alam yang berbeda. Nah, tadi di alamnya masing-masing tata rasanya sama-sama nyata. Di alam mimpi, saat mimpi nyata nggak? Nyata. Nah, begitu bangun dari tidur nyata juga. Demikian juga manusia, di alam manusia rasanya kenyataan. Berakal nggak kita? Oh, berakal. Kita lihat si hewan itu punya akal nggak dia? Kita lihat tidak punya akal nggak ya? Tidak. Nggak punya. Tapi hewan di alamnya hewan, dia punya akal, sama seperti manusia, sama seperti teori tadi. Demikian juga nabati atau bendawi, demikian juga jin, demikian juga siluman. Saya tanya, apakah betul kata Nabi, seorang bayi yang baru lahir itu selalu dari titik portal 00,00, betul ya? Betul. Saya tanya, jika bapak ibunya ahli zina, anaknya berdosa nggak waktu lahir? Katanya. Tidak. Tidak loh. Yang dosa bapak emaknya, bukan anaknya yang baru lahir itu. Saya tanya, anaknya ulama sama anaknya bajingan waktu baru lahir nol nggak dia? Nol. Nol. Loh, padahal dia anak ulama loh, dia anak bajingan loh. Betul ya? Betul. Anak siapapun itu waktu baru lahir dia lewat portal 00,00. Barulah kemudian si bayi itu akan
ketemu dengan virtual dunia sesuai dengan karmanya masing-masing. Ada yang dibikin cacat, ada yang sempurna, ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang pemarah, ada yang sabar, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang takdir ini itu, qadar dan qadarnya. Tapi setiap kelahiran selalu lewat titik 0, 0, 0, 0. Itu baru dimensi horizontal sama manusia. Sekarang saya tanya, apakah kau request dengan takdirmu? Tidak. Dengan wujudmu? Tidak. Dengan orang tuamu? Tidak. Juga tidak. Sekarang saya perluas juga sekarang. Apakah bayi manusia request jadi anaknya manusia? Tidak. Apakah bayi jin jika request jadi anaknya jin? Tidak. Tidak juga. Berarti secara teori tadi, semua bayi apapun itu, biar anaknya manusia, anaknya jin, anaknya binatang, semuanya lewat portal 0,0,0,0. Betul apa enggak? Betul. Ngeri kan ini? Nah, jika manusia tidak bisa naik, berarti dia terhenti di titik klimaksnya, betul nggak? Puncaknya kehidupan adalah kematian. Jika dia tidak ketemu dalam aksen, maka jam 24.00 itu sama dengan 00.00 kembali. Betul nggak? Dari 0, jangan ya. Dari 0, ini 100% ya. 0, kemudian sampai 100%, sama nggak dia ketemu dengan 0 lagi? Sama. Karena dia tidak naik kelas, betul nggak? Betul. Nah, inilah bahayanya. Masih untung dia tidak naik kelas jika masih di kelas yang sama, atau dia dilahirkan jadi anak manusia. Sekarang ini masalahnya, seorang yang berakal itulah manusia yang di dalam teorinya ya. Akal sadar itulah, anggap aja itulah gelombang dunia, karena memang batas dunia adalah akalnya. Ibarat ini SMA, bisa nggak dia masuk S1 secara auto? Tidak bisa, mesti daftar dulu, mesti bayar dulu, baru bisa lewat proses syarat rukun dan technical metodologi daripada masuk SMA. Betul ya? Masuk S1, betul nggak? Tapi secara alami, anak manusia yang SMA itu punya di bawahnya ada makom SMP, betul nggak? Ada makom SD, betul nggak? Artinya apa? Jika dia bertahan di gelombang manusia masih untung. Tapi kalau secara auto dia kena gravitasi dunia, kena hasutan nafsu, dia bisa turun kelas. Maka di dalam lingkaran waktu yang sama, puncaknya adalah kematian. Begitu mati, tetapi dia membawa sifat condong nafsu yang hewani, bisa jadi dia terlahir kembali dalam wujud binatang. Nah, alam di bawahnya manusia itu ada alamnya jin, alam siluman, alam hewani, nabati, bendawi. Kalau nggak percaya, silakan baca di Quran itu. Kutukan Bani Israel itu menyebut 3 hewan, anjing, kera, dan babi. Juga menyebut juga kayu, besi, dan batu. Berarti seluruh hewan pun sebetulnya roh yang terkutuk. Tapi yang dikutuk, yang merasakan kutukan adalah jiwanya. Maka karena dia nggak bisa naik kelas, dia malah turun kelas. Maka sama seperti tadi, setiap waktumu jam 24.00 itu sama halnya ketemu jam 00.00. Baru setelah 00 itulah ternyata kau menjadi bayi manusia. Ada yang jadi bayi jin, ada yang jadi bayi binatang. Logis kayak ini. Ada juga menjadi kayu, besi, dan batu. Di Quran ada. Nah, logikanya, jika Quran menyebut 3 tadi, perlu nggak Quran menyebut semua binatang? Nggak perlu. Kalau orang berakal, dengan Allah menyebutkan 3 nama hewan tadi, berarti seluruh binatang pun sebetulnya dari kutukan roh yang tidak bisa naik kelas. Roh yang terjebak di alam nafsu. Sehingga begitu kau mati, ketemu akhiratmu menjadi kenyataan, tetapi kenyataanmu berubah menjadi
binatang. Di alam binatang, kau pun punya akal, betul nggak? Di alammu saat mimpi, kau berakal nggak? Akal. Berakal. Dikejar anjing, kau lari nggak dia? Dari Lompat. Kalau digigit anjing, sakit nggak dia? sakit. Padahal dilihat dari orang sadar, kau cuma mimpi. Saat mimpi kau punya akal, jalan nggak dia? Enggak toh? Saat mimpi dilihat orang yang terjaga, dilihat, kita lihat orang itu dia punya akal nggak waktu tidur? Tidak. Tidak berakal. Tapi dia di alamnya dia berakal nggak dia? Akal. Bantahan sakar, ya. Kalau kau tidak mencari metodologi untuk bisa pulangnya rohmu ke hadirat Allah Ta'ala, ya kau nggak mungkin bisa naik kelas. Tinggal masalahnya nanti di kehidupan berikutnya, bisa jadi kau jadi anjing, kau bisa jadi kuntilanak, kau bisa jadi genderuwo, ya. Karena naik kelasnya nggak mungkin. Berarti peluangnya kau tinggal kelas ataupun di drop out, betul nggak? Jadi manusia, betul nggak? Betul. Kau lihat hewan itu tak punya akal, dia punya nafsu, betul nggak? Padahal dia di alam dia ya punya akal dong, perasaan seperti mana? Dia punya kehidupan. Demikian juga tanaman, dia nggak punya nafsu, lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Padahal setiap kelahiran tidak ada request, betul nggak? Itulah karmamu sendiri. Nah, makanya hati-hati ya di kehidupan ini. Ini nggak main-main. Masalahnya nafsu itu selalu mengarahkan yang enak, nyaman, seneng, itu pasti. Dan itu pasti bertolak belakang dengan kemauan manusia, betul nggak? Pasti sesuai dengan kemauan manusia. Nah, melawan hawa nafsu itu berarti melawan dengan kemauan dasar manusia. Sulitnya minta ampun. Banyak orang itu mengejar supaya senang, nyaman, tenang, gembira, sejahtera, sukses, dijamin sembuh, ganteng, kaya, dan sebagainya. Makanya kita nggak lagi mencari itu ya. Apapun ceritanya kau, sebaik apapun, tapi kalau kau mencari itu, sama halnya kau memupuk nafsu. Kenapa kau nggak mencari ridho? Ridho itu dibalik sistem ketuhanan. Nah, sistem itu dua kutub, ada baik, buruk, benar, salah, positif, negatif, hal haram. Sementara kemauanmu kan sepertinya akal ke kanan, mau yang enak-enak semua. Kau menolak yang nggak enak. Itulah berawal dari situ kau akan dikendalikan oleh gravitasi dunia lewat nafsu, keinginanmu. Akalmu pun menjadi lumpuh, gak bisa berpikir. Kau tahu itu salah tapi kau kerjakan. Kau tahu kau beragama gak kenal Tuhan, kau tahu itu, tapi aku ingatkan kau seperti batu akhirnya. Kalau kau yang beragama kenal Tuhan gak? Sudah tahu gak kenal Tuhan? Kenapa kau teruskan agamamu itu? Sudah tahu kau ceramah, nggak tahu kenal Tuhan, nggak bisa menunjukkan jalan menuju Tuhan, tapi ya ceramah terus. Kau ternyata dikuasai oleh nafsumu sendiri. Nah, jadi bersyukurlah kepada orang tuamu karena jasanya sehingga kita terlahir kembali ke dunia. Jadi kalau misalkan saya cerita, setiap kematian itu bagi yang rohnya belum bisa pulang, maka rohnya, jiwanya nggak bisa naik, juga nggak bisa diterima bumi, nggak naik ke langit juga nggak terima bumi, ngambang dulu sampai nanti ada orang tua yang melahirkanmu. Ada lewat orang tua manusia, ada lewat orang tua kambing, anjing, orang tua jin. Seperti itulah. Jadi roh mestinya pulang kepada yang maha roh. Tuhan gak butuh kau ya. Tuhan ngasih perintah
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu karena supaya kau menang, kau dapat kemuliaan. Jadi bukan Tuhan pamrih minta disembah, tidak. Begitupun kami menyampaikan, ini nggak butuh kau sama sekali, betul nggak? Betul, betul. Mana ada kalimat kami yang manis-manis menyampaikan ke orang, tidak. Saya nggak butuh kau, tapi saya menyampaikan jalan keselamatan buat kau. Selebihnya terserah kau. Mau bungkus ya silakan, mau ditolak, diludahin pun silakan, bebas. Cuman resikonya kalau rohmu nggak bisa pulang kepada yang punya roh, maka jiwamu akan terjebak pada kelahiran berikutnya dalam penampakan wujud yang berbeda-beda sesuai karmamu sendiri. Secara teori, jika kau tidak bisa kenal Allah Ta'ala dalam hidupmu, maka pasti kau dalam bimbingan setan. Tinggal setan nanti mengarahkanmu sesuai karmamu dalam wujud binatang, anjing, apa macam-macam itu, atau jin atau apa. Mereka pun nggak ada yang request anak lahir jadi anak jin, betul nggak? Ada yang request itu? Tidak ada. Anaknya manusia pun beda-beda takdirnya. Kehidupanku yang aku lihat di dunia ini berbeda dengan orang lain melihatnya, betul nggak? Yang aku rasakan berbeda dengan orang lain rasakan. 4 kepala sudah beda-beda nasib, betul nggak? Beda latar belakang. Itu satu horizontal pada wujud manusia yang sama. Demikian juga ada yang manusia, anak jin, anak macam-macam. Itu pun sesuai dengan perhitungan tadi. Nalar nggak tadi? Nalar. Dan ada nggak ayatnya? Ada. Cuma saya nggak hafal ya. Tapi disitu menyebutkan kutukan menjadi anjing, kera dan babi. Jika disebutkan semua binatang, maka Quran menjadi kebun binatang. Kalau disebutkan kutukan menjadi semua perwujudan benda-benda, maka Quran menjadi ensiklopedi. 3 hewan sudah cukup, berarti seluruh hewan ada penampakan nafsunya manusia. Ada yang binatang liar, binatang jinak, binatang malas, binatang licik, binatang pemarah, binatang penghasut, binatang apa saja itu. Padahal di duniamu cuma sepintas lalu blok. Begitu kau mati, semuanya lenyap. Hari ini tadi ya, sudah dilihat, saya kirim link video. Manusia mati, ditampakkan rohnya bangun, betul nggak? Betul. Itu jiwanya ya, jadi bukan roh ya. Ada yang ditampakkan, ada yang enggak. Itu yang jelas tangkap kamera, betul nggak? Itu gelombangnya beda-beda orang itu. Ada yang terlihat kamera, ada yang tidak. Tapi jelas ya bangun ya, betul ya? Di video itu enggak? Ya. Dia mati kemudian dia bangun tuh. Berarti tidak ada kematian akan rohmu, betul kan? Betul. Hanya pindah ke alam berbeda, betul nggak? Nah, wujudnya masih serupa dengan wujud jasmani tadi ya. Iya. Karena masih lekat, nantinya pun akan membawa wujud yang berubah-berubah sesuai dengan karmanya masing-masing. Nah, itulah kemudian jiwanya itu nanti ngambang, tidak naik ke langit juga tidak diterima bumi. Sampai nanti akhirnya ada yang melahirkan di kehidupan yang berikutnya dalam wujud ini itu. Jadi dunia yang sekarang itu sebetulnya akhirat bagi kehidupan yang lalu, betul? Betul. Nah, kau kan nggak ngerti, kau kira kau lahir di dunia. Memang benar, tapi duniamu ini sebetulnya adalah akhirat bagi kehidupan yang lalu. Ngeri tak? Di mana yang akhir, di mana dunia? Di sini saja. Itu alam dimensional. Kalau kau nggak pernah dimatikan dan dihidupkan, kau nggak akan pernah bisa masuk akhirat. Lah alatmu cakal kok. Begitu mati hilang akal, dalam hilang semuanya. Padahal mestinya saat kau tidur, rohmu tetap hidup, betul nggak? Ada nggak roh tidur? Mestinya. Roh mati ada nggak? Tidak. Dia kodim. Mestinya saat tidur pun rohmu tetap terjaga. Saat mati pun rohmu tetap bisa pulang ke Allah Ta'ala. Lah satu lapis langit aja nggak ngerti, nggak bisa. Apalagi naik ke langit yang berikutnya. Maka
yang kayak gini logikanya. Yang menerangkan ini siapa? Mister TM. Jangan kau cari guru yang lain. Guru yang lain nerangan aja nggak bisa. Loh, logikanya gitu. Menunjukkan jalannya pun nggak bisa. Apalagi menjamin keselamatanmu. Ini bukan Mister TM yang ini yang menerangkan, bukan. Kalau ini yang menerangkan dari kemarin sudah relatif, pasti ada kecacatannya itu, pasti nggak ilmiah, pasti sudah dibantai orang dari kemarin, betul nggak? Betul. Ini bukan yang ini yang menerangkan. Hanya saja kau lihatnya seperti ini, wujud ini, bukan ini yang menerangkan. Itulah makanya hati-hati di kehidupan ini, karena mati itu pasti nggak itu? Pasti. Bagi yang bernyawa itu pasti. Nah, kau itu pasti akan dimakan umur, kena musibah, sakit dan mati. Begitu mati, seluruh yang kau kejar di dunia itu cuman hilang, betul nggak? Betul. Lihat di video tadi. Lantas kalau sudah begitu, bagaimana nasib istrinya? Bagaimana anaknya, hartanya? Nggak dibawa sama sekali, betul nggak? Betul. Loh, clear ya? Ada videonya loh dia. Loh, kayak gitu. Terus mau ngapain dalam sana coba? Kalau kamu nggak punya guru. Kalau kau tuh pasti mati, kenapa nggak cari guru akhiratnya di sini? Kalau jalanmu akan pasti ketemu lautan, kenapa nggak kau belajar berenang di sini saat sekarang? Betul nggak? Betul. Apakah nunggu masuk lautan baru kau belajar berenang? Nggak ada kesempatan. Betul nggak? Betul. Saya ulangi sekali lagi. Jika kehidupanmu pasti ketemu kematian, dan jika ketemu kematian pasti ketemu alam setelah mati, kenapa kau nggak belajar sekarang? Karena itu pasti kau hadapi nanti. Jika jalanmu pasti ketemu lautan, dan jika ketemu lautan kau harus wajib bisa berenang, kenapa kau nggak belajar sekarang? Agar suatu saat kau ketemu lautan, kau tinggal berenang. Loh. Logis ya ini? Logis. Kenapa kau dulu ketemu lautan baru belajar berenang? Tenggelam kau di sana. Kenapa jika kau ketemu kematian, kau ketemu akhirat, kenapa kau belajar di sini? Kepada guru rohani, guru yang bisa mengantarkan menyeberang ke akhirat. Bahasa Mister apakah bahasa orang ragu-ragu? Tidak. Tidak. Karena akhirat pun akan kau temui sebagai kenyataan konkret, fakta, nyata, realita. Bukan omong kosong, bukan teori, bukan apa, simpang siur diskusi, bukan itu. Demikian ya, satu topik kita bahas. Hati-hati, kita nggak pernah bisa request akan takdirmu, kelahiranmu, matimu, jodohmu, rezekimu. Semua telah teratur dengan sistematik, hukum karma, hukum aksi reaksi. Bukan Tuhan kemudian suka-suka Tuhan, kalau cocok dibikin ini, kalau nggak cocok digini kan, tidak. Tuhan pun ada di balik kausalitas objektifmu sendiri. Itulah semua yang kau kerjakan amal itu ada balasannya. Tidak sebiji zarah, biji sawi pun yang tidak terbalaskan akan hal itu. Hati-hati jika kau sering bergaul dengan alamnya jin, ketergantungan dengan alam jin, maka siap-siap kau akan terlahir menjadi jin. Jika kau sering mengedepankan nafsumu, kepingin ini, kepingin itu dengan nafsumu, maka kabar baiknya adalah kau nanti bisa jadi terlahir sebagai binatang. Mohon maaf ya, saya hanya menyampaikan, mengajak yang mau-mau. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Mister TM dalam hal ini ya mirip-mirip dengan Tuhan. Jangan salah. Artinya begini konteksnya, Tuhan nggak butuh disembah, betul ya? Betul. Tuhan tuh maha objektif. Tuhan tuh maha cuek sebetulnya. Cuma nyuruh orang untuk menyembahnya. Karena apa? Biar kau selamat. Mister TM pun demikian. Nggak pernah nyuruh-nyuruh orang untuk belajar sini karena saya butuh. Bukan butuh kau, sama sekali nggak butuh kau. Monyet gitu diapain dulu nggak? Betul nggak? Mau diapain orang goblok-goblok kayak gitu?
Cuman ini jalannya kalau mau selamat. Kalau mau ya kita ikutinlah, nanti kita sampaikan bagaimana metodologi untuk selamat dunia akhirat. Cuman kalau kamu nggak mau pun nggak apa-apa, saya pun nggak butuh. Jadi ini kembali pada dirimu sendiri ya. Nggak boleh berharap untuk orang apa ikut kita atau nggak boleh. Sampaikan ya sampaikan. Ini hanya menawarkan jalan keselamatan. Kalau ada orang lain menerangkan ini ya silahkan ikuti dia. Tapi kalau nggak ada yang menerangkan kayak gini ya berarti orangnya nggak profesional, nggak mumpuni, betul nggak? Kau hanya tertipu sampai fisikku ini, bukan potongan orang ulama, bukan. Omongannya pun 11-12% bajingan, betul nggak? Kadang bilang bajingan, kadang bilang kentu, bilang cukimeng, kadang bilang dasmu. Tapi lihatlah substansi dari yang disampaikan oleh Mr. Logiknya ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hati-hati dengan kelahiran berikutnya. Kalau kau nggak bisa tuntas saat sekarang di kehidupan ini, selamat jika kau nanti menjadi binatang atau jin atau siluman atau macam-macam di kehidupan berikutnya. Salam kembali tentang sebelumnya. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.